Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Saya Rizka Wulandari dengan NIM P272290212006 bersama rekan saya Raffi Ihsan Alfikri dengan NIM P272290212000. Kami dari kelas 1B, Prodi Sarjana Terapan, Terapi Wicara dan Bahasa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah kami selesaikan dengan judul Pengaruh Musik Terhadap Kecerdasan Otak Anak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah SPD MPD yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan jurnal ini. Di dalam jurnal ini terdapat abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan juga referensi atau daftar pustaka. Baiklah, langsung saja kita masuk ke abstrak, di mana abstrak merupakan ringkasan keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Berikut abstrak yang terdapat dalam jurnal kami. Judul jurnal ini adalah Pengaruh Musik Terhadap Kecerdasan Otak Anak. Penulisan jurnal ini hendak menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh musik bagi kecerdasan otak anak, jenis aliran musik apa sajakah yang baik untuk kecerdasan otak, dan seberapa efektifkah penggunaan musik untuk peningkatan kecerdasan otak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan jurnal ini menetapkan tujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dan keefektifan musik terhadap kecerdasan otak. Metode yang penulis gunakan dalam menulis jurnal ini adalah metode kepustakaan. Setelah pemaparan teori yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa musik merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kecerdasan otak. Berbagai macam musik yang beragam dapat membuat otak kita berkembang. Salah satu jenis musik yang cocok bagi otak kita adalah musik dengan ketukan 60-70 per menit. Bermusik dapat meningkatkan jumlah sinaps dan aktivitas antar kedua belahan otak, sehingga kerja otak menjadi lebih cepat, efektif, dan kreatif. Kemudian kata kunci dari jurnal kami adalah musik, otak, kecerdasan, dan anak. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Banyak sekali orang tua yang menuntut anaknya agar menjadi anak yang lebih pandai dan berprestasi untuk dapat membanggakan orang tua. Padahal tingkat kecerdasan otak setiap anak berbeda-beda, tergantung pada cara masing-masing orang tua dalam mengasah dan mengembangkan potensi kecerdasan anaknya, dan pemberian asupan gizi yang sesuai, serta tergantung juga pada potensi yang dimiliki anak itu sejak lahir. Masyarakat mungkin telah mengetahui bahwa musik dapat meningkatkan kecerdasan dan daya konsentrasi seseorang, tetapi banyak juga di antaranya yang masih belum mengetahui tentang hal tersebut. Juga apakah ada bahaya atau efek samping dari terapi musik dalam meningkatkan kecerdasan dan daya konsentrasi anak. Dalam jurnal ini kami akan membahas tentang pengaruh musik terhadap perkembangan otak anak, di mana di era globalisasi seperti saat ini, banyak sekali cara-cara yang diterapkan sebagai bentuk usaha dalam peningkatan kecerdasan otak anak, yang salah satunya melalui terapi musik. Di kalangan masyarakat, cara seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi. Banyak orang tua yang menerapkan terapi ini pada anaknya untuk memicu kecerdasan otak anak serta meningkatkan daya konsentrasi. Alasan kami mengapa mengangkat topik tersebut karena kami ingin mengetahui apa saja pengaruh musik terhadap tingkat kecerdasan seorang anak. Kami juga ingin mengetahui apa dampak dari musik serta keefektifan musik untuk kecerdasan setiap orang, terutama pada anak. Apalagi pada zaman seperti sekarang ini, generasi muda dituntut agar menjadi generasi yang cerdas dan tangkas dan siap turut andil dalam pembangunan negara. Baiklah, kemudian kita masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode atau pendekatan kepustakaan atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah data penelitian. Dalam penelitian studi pustaka, penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Data pustaka bersifat siap pakai, yang artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder
dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian. Kemudian, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran, menurut Daryanto 2014. Dan menurut Dusek 2012, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Howard Gardner dalam Akyas tahun 2014 berpendapat, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Berdasarkan pengertian kecerdasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang B yaitu musik. Musik adalah sebuah fenomena unik yang dihasilkan oleh beberapa alat musik. Namun seni musik tidak hanya sebatas bunyi atau suara yang dihasilkan dari alat musik, tetapi apapun yang bisa menghasilkan bunyi atau suara itu bisa dianggap sebagai musik. Istilahnya disebut dengan musik alam, bahkan suara langkah kaki manusia yang sedang berjalan, suara desiran angin, suara hantaman ombak, itu sudah bisa dianggap sebagai musik, walaupun tidak ada unsur kesengajaan dari perbuatan makhluk. Musik terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, harmoni, ritme, dan timbre. Musik termasuk sejenis fenomena intuisi untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya. Adalah suatu bentuk seni. C. Pengaruh musik terhadap kecerdasan. Dalam otak manusia, terdapat reseptor atau sinyal penerima yang bisa mengenali musik. Otak bayi pun sudah dapat menerima musik tersebut meski dengan kemampuan terbatas, karena pertumbuhan otaknya belum sempurna. Musik merupakan salah satu stimulasi untuk mempercepat dan mempersubur perkembangan otak bayi. Bila anak terbiasa mendengarkan musik yang indah, banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh anak. Tidak saja meningkatkan kognisi anak secara optimal, juga membangun kecerdasan emosional. Selain manfaat kognitif dan emosi, masih banyak lagi kegunaan musik bagi anak-anak. Contohnya, meningkatkan perkembangan motoriknya, meningkatkan kemampuan berbahasa, matematika, sekaligus kemampuan sosialnya, dan membangun rasa percaya diri. Kemudian yang D, jenis aliran musik yang sesuai untuk meningkatkan kecerdasan. Ada banyak sekali jenis aliran musik, di antara jenis tersebut, aliran musik yang dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang adalah musik dengan ketukan 60-70 per menit. Terbukti dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan, membuahkan hasil bahwa siswa yang mendengarkan musik dengan tempo ketukan tersebut mendapatkan hasil matematika 12% lebih baik. Didukung pula oleh Martin Gardiner tahun 1996 dalam Gleeman tahun 1995 dari hasil penelitiannya mengatakan seni dan musik dapat membuat para siswa lebih pintar. Musik dapat membantu otak berfokus pada hal lain yang dipelajari. Jadi, ada hubungan logis antara musik dan matematika. Karena keduanya menyangkut skala yang naik turun, yaitu ketukan dalam musik dan angka dalam matematika. Sebuah studi tahun 2001 juga mengatakan bahwa seseorang yang mendengarkan Mozart selama 10 menit mengalami peningkatan
nilai IQ mereka. Hal tersebut disebabkan bahwa ada peningkatan pemahaman kognitif selain selain meningkatnya pemahaman, dapat juga mempertajam memori otak. Yang E, keefektifan musik untuk meningkatkan kecerdasan. Bermusik dapat meningkatkan jumlah sinaps dan aktivitas antar kedua belahan otak, sehingga kerja otak menjadi lebih cepat, efektif, dan kreatif. Tak hanya itu, musik juga dapat membantu mengembangkan area otak yang terlibat dalam keterampilan berbahasa, matematika, dan berlogika. Sebuah studi dari Learning and Individual Differences melakukan penelitian terhadap dua grup siswa dalam kelas. Salah satunya didengarkan musik klasik. Hasil studi menunjukkan bahwa grup yang mendengarkan musik klasik mendapatkan nilai lebih tinggi. Jadi, hasil tersebut membuktikan bahwa belajar dengan mendengarkan musik membantu menajamkan ingatan. Yang keempat adalah kesimpulan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Masalah dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Musik adalah apapun yang bisa menghasilkan bunyi atau suara, bahkan suara langkah kaki manusia yang sedang berjalan. Suara desiran angin, suara hentaman ombak itu sudah bisa dianggap musik walaupun tidak ada unsur kesengajaan dari perbuatan makhluk. Pada umumnya, musik terbagi menjadi beberapa jenis aliran. Di antaranya, jenis aliran yang dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang adalah musik dengan ketukan 60-70 per menit. Mendengarkan musik juga dapat meningkatkan pemahaman kognitif dan mempertajam memori otak. Bermusik juga dapat meningkatkan jumlah sinaps dan aktivitas antar kedua belahan otak. Hasil penelitian mengatakan bahwa seni dan musik dapat membuat para siswa lebih pintar dan musik dapat membantu otak berfokus pada hal lain yang dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.